Sore-sore ngopi bray. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sambil di sini ngopi. Mantap bray. Jadi hari ini tuh hari Senin dan kebetulan ini tuh tanggal merah, tapi tadi kerja lembur, pulangnya tuh sekitar jam 3. Jadi kalau saya pulang jam 3 ini, saya selalu menikmati sore di balkon ini. Kan lihat cuacanya, nggak kelihatan ya, cuacanya masih terang, masih cerah. Kan kalau biasanya kerja itu pulangnya tuh nggak pernah pulang jam segini ya. Kalau hari-hari sekarang ini pulangnya jam 7, jam 9, jam 8 maksud saya. Jadi bisa menikmati sore di balkon ini. Sekarang mumpung ada waktu, saya tuh mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di DM Instagram saya. Jadi itu dari subscriber yang beberapa kali DM tapi belum saya balas, dan kelihatan orangnya ini sungguh-sungguh gitu ingin bertanya. Jadi saya pikir ya saya jawab di video ini saja. Tapi ini agak berisik suara kipas AC, nggak apa-apa lah, yang penting masih kedengar suara sayanya ya. Itu dari Nursiani MZ. Jadi dia ini mahasiswi dan katanya pengen banget ke Jepang. Terus banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, dan ini sekarang mau jawab pertanyaannya seperti ini, bro. Panjang banget. Jadi saya mau jawab di sini, mudah-mudahan membantu ya. Yang pertama ini, Kak, kalau kita belajar bahasa Jepang itu paling penting atau utama itu apa yang dipelajari dulu? Kosakata atau pola kalimat atau yang lainnya? Jadi kalau belajar bahasa Jepang itu yang pertama, jadi kalian boleh satu-satu, boleh dibarengin. Kalau saya itu dulu gini. Jadi pelajari kosakata dari yang ada di sekeliling kita dulu, atau yang ada di YouTube saya itu tuh udah saya udah saya rangkum kosakata yang pasti atau yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sambil belajar kosakata, misalkan target aja nih sehari 5 atau sehari 10. Satu bulan kan bisa, kalau satu hari 10, satu bulan udah 300 kosakata kan. Sambil belajar kosakata, sambil kalian belajar pola kalimat. Nah, sambil belajar pola kalimat itu kan kalian kan pasti nemu kosakata baru. Nah, kosakata yang kalian, misalkan kalian punya buku nih, belajar di buku itu kan pasti bahasa Jepangnya ada yang kalian gak tahu. Nah, itu hafalkan. Jadi kalian belajar kosakata dari pelajaran yang ada di buku yang kalian pelajari sehari-hari. Jadi ketika kita, intinya gini bray, yang sering ada di buku itu tuh otomatis yang sering dipakai juga di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kosakata, pola kalimat. Nah, setelah kalian pola kalimat tuh yang standar-standar aja dulu, yang misalkan ada di YouTube saya itu playlistnya pola kalimat. Nah, cukup itu yang ada di YouTube saya itu yang basic itu udah cukup lah buat yang dasar-dasar yang awal-awal. Kalau misalkan kalian udah hafal pola kalimat dasar sampai perubahan bentuk,
perubahan bentuk T, bentuk lampau, bentuk ya berbagai macam perubahan bentuk ada di playlist YouTube saya. Nah itu kalau kalian udah hafal itu, kalian kesananya bisa belajar sendiri, bisa otodidak lah. Yang kedua, Kak, kenapa di YouTube-nya Kakak nggak ada penjelasan katakana sama nggak buat video bahasa Jepang lagi? Ini gini bray ya, jadi di YouTube saya ini, saya tuh sekarang ini lagi agak bingung nih. Satu, jadi semakin kesini ini kan video saya semakin banyak, dan penonton saya juga ini tuh terpecah ya. Ada yang emang pengen khusus belajar bahasa Jepang, ada yang juga pengen lihat vlog-vlog saya di Jepang. Jadi saya tuh bingung kapan bikin video belajar bahasa Jepang, kapan nge-vlog. Saya tuh ada rencana pengen bikin channel baru, jadi yang pelajaran bahasa Jepang ini khusus di channel baru saya itu. Nah gimana nih menurut teman-teman, apakah saya bikin channel baru lagi untuk khusus belajar bahasa Jepang, atau sudah aja di YouTube saya yang sekarang ini tapi jadi kontennya jadi campur-campur, kayak kurang enak gitu bray. Mungkin nanti saya kasih tahu ya kalau misalkan saya bikin channel baru. Insya Allah di channel baru itu khusus untuk belajar bahasa Jepang, biar kalian gak pusing nyarinya ini bahasa Jepang, yang ini main, kan dibedain ya. Kalau katakana saya emang dulu udah buat, belum ada waktu bray, soalnya saya tuh nyari metodenya sebenarnya bikin katakana itu. Apalagi saya kan sekarang pakai GoPro, jadi kalau di dalam ruangan tuh kurang jelas ini ya, cahayanya kurang jelas. Mungkin nanti saya bikin ya katakana. Kak, kalau belajar bahasa Jepang itu berapa lama, sama ada gak aplikasi yang membantu? Kalau saya dulu untuk belajar bahasa Jepang dasar itu 4 bulan bro. 4 bulan itu saya udah bisa belajar nulis, hiragana, katakana, sama perubahan bentuk ya, sampai minimal N5 itu 4 bulan saya. Kalian kalau konsisten tiap hari pasti bisa. Kalau aplikasinya saya pernah bikin di YouTube saya, cari aja aplikasi untuk membantu belajar bahasa Jepang. Pokoknya banyak lah di Play Store, kalian cari aja aplikasi belajar bahasa Jepang, pasti ada. Kak, saya sudah menghafal beberapa kosakata. Langkah selanjutnya apa? Tadi udah saya jelaskan ya. Perubahan bentuk, pola kalimat, itu yang dasar-dasarnya kalian hafalkan, yang ada di YouTube saya aja itu. Kak, 4 bulan itu kursus atau bagaimana? Proses belajarnya gimana? 4 bulan ini itu waktu pelatihan di LPK. Nah, jadi itu tuh emang fokus dari pagi sampai malam tuh belajar terus. Jadi nggak kecampur main, ya istirahat sewajarnya lah. Sampai bahkan saya sampai di WC aja dulu masih ngapalin kosakata dulu ya. Seperti itu, Bray. Kak, selain YouTube tempat akses belajar saya apalagi banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau mau belajar sendiri itu banyak, cuman emang butuh pendamping karena penjelasan di buku itu nggak sejelas seperti kita. Sebenarnya saya juga bukan guru ya sebenarnya, bukan yang expert, yang pinter banget bahasa Jepang. Cuman saya ini hanya sharing aja. Anggapnya sama subscriber ini saya bukan guru kalian, saya teman buat sharing aja, seperti itu, Bray. Jadi mungkin segitu ya, mudah-mudahan itu menjawab, karena hari juga udah mulai gelap. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya, mungkin pertanyaan ini juga mewakili beberapa teman. Silahkan yang mau tanya-tanya lagi, mungkin saya nanti akan bikin video seperti ini yang khusus menjawab dari pesan-pesan kalian ya, karena saya nggak bisa bro, bukan nggak bisa ya, kadang-kadang kalian inbox nih, baru saya buka aja belum sempat balas, nanti aja balasnya gitu kan, misalkan kalau udah santai. Nanti itu udah ada pesan baru lagi, jadi lupa lagi, yang udah kebaca itu belum dibalas, seperti itu. Jadi mohon maaf ya. Jadi intinya mungkin saya sekarang lagi berpikir mau bikin channel baru tentang mungkin khusus untuk belajar bahasa Jepang. Tapi kalian harus dukung ya. Kalau gak ada yang nonton juga gimana ya, kurang semangat bikinnya, Bray. Jadi mungkin segitu ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan Jepang cepat buka lagi. Kalian bisa cepatlah segera ke Jepang, dan yang lagi belajar mudah-mudahan kalian bisa segera bisa bahasa Jepangnya. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.